Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang PT Wings Food. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Faris Nur Aziz dengan NIM 128, lalu ada Wilda Alicia dengan NIM 131, lalu ada Dia Halaras dengan NIM 135, lalu ada saya sendiri, Hadian Muhammad dengan NIM 157, dan yang terakhir ada Yasirul Nurfa dengan NIM 163. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi perusahaan. Nama perusahaan yang kami angkat untuk dijadikan bahan pembahasan yaitu PT Wings Food. Dan untuk yang kedua, visi dan misi perusahaannya yaitu berusaha untuk memenuhi kepuasan pelanggan, serta memiliki misi yaitu kualitas produk, efisiensi produk, dan disiplin waktu dan konsistensi dalam quality. Yang ketiga yaitu ada sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan yang berbasis di Surabaya ini awalnya merupakan perusahaan home industry. Didirikan pada tahun 1948 oleh Johannes Ferdinand Katwali dan kerabatnya Harjo Sutanto. Perusahaan itu bernama Fawings, tetapi namanya tetap tidak diketahui dari tahun 1971 hingga akhir 1980-an. Titik balik terjadi ketika Fawings berganti nama menjadi PT Wings Surya. Setelah perubahan tersebut, PT Wings juga telah mencapai level yang tinggi dalam hal pengembangan bisnis dan ekspansi ke berbagai bidang bisnis. Pada tahun 1981, Grup Wings bekerja sama dengan Lion Corporation, sebuah perusahaan Jepang yang didirikan pada tahun 1891. Kerjasama dua perusahaan besar tersebut membentuk PT Lioninjaya. Pada saat itulah Grup Wings memantapkan posisinya di bidang marketing dan produksi, serta memenuhi permintaan yang terus membesar. Yang keempat, ada deskripsi bidang kegiatan. Wings Indonesia merupakan perusahaan besar yang telah mengekspor produk-produknya ke seluruh dunia. Produk-produk Wings meliputi kebutuhan rumah tangga dan makanan. Hingga saat ini, Wings tumbuh menjadi salah satu merek dan distributor produk terkemuka di Indonesia. Beberapa produk Wings di Indonesia antara lain Wings Household dengan merek Boom, Dayas, Soklin, Wings Biru, Wings Perselin, Mama Lemon, Wings Care dengan merek Cipaden, Smile Up, dan lain sebagainya. Wings Food dengan merek Ale-Ale, Milk Juice, kecap sedap, mie sedap, e-juice, dan beberapa varian produk lainnya. Yang kelima yaitu ada pengalaman dalam berbagai permasalahan. Selama 23 tahun berdiri, PT Wings telah dihadapkan dengan berbagai masalah di berbagai bidang. Berikut ini beberapa masalah pada PT Wings yang dapat kami cantumkan. Yang pertama, pembuangan limbah industri dari PT Wings Food mencemari lingkungan sekitar, terutama sungai yang ada di dekat perusahaan tersebut. Berdasarkan uji laboratorium, limbah industri tersebut melampaui baku mutu buangan limbah cair. Hal tersebut berdampak pada sektor pertanian yang sedang dikelola oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, PT Wings Food merupakan salah satu perusahaan penghasil plastik karena perusahaan tersebut bergerak di bidang industri makanan, minuman, perawatan rumah, dan perawatan tubuh yang secara keseluruhan menggunakan bahan plastik sebagai bahan dasar kemasannya. Yang ketiga, sebagai perusahaan penghasil mie instan terbesar kedua di Indonesia, persaingan pasar produk sangat ketat dengan PT Indofood yang sekarang menempati klasemen tertinggi penghasil mie instan. PT Wings Food harus mempunyai inovasi-inovasi terbaru agar mampu bersaing di pasaran dan menarik banyak konsumen. Yang keempat, enterprise resort planning merupakan faktor penting dalam cangkupan bisnis perusahaan dan peningkatan pasar ke depannya, terutama produksi eco-green yang diekspor dengan pasar utama negara Asia. Yang kelima, yaitu ada pengoptimalan dalam penggunaan sistem informasi ERP SAP, karena penggunaan sistem informasi sangat penting dalam menunjang keberhasilan perusahaan. Yang keenam, bahan baku yang kurang berkualitas bahkan sebagian tidak diproduksi di Indonesia. Kelangkaan bahan baku yang dikarenakan banyaknya perusahaan yang memproduksi produk yang sama. Yang ketujuh, nilai mata uang rupiah terhadap dolar yang semakin melemah.
Hal tersebut mempengaruhi proses impor bahan baku yang tidak ada di Indonesia karena menyebabkan bertambahnya biaya dalam proses produksi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, yang selanjutnya ada topik permasalahan yang akan dipecahkan. Permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan PT Wings Food terdiri dari beberapa masalah, antara lain permasalahan bahan baku dan nilai tukar mata uang rupiah yang semakin melemah. Untuk mengetahui lebih rinci permasalahan ini, marilah kita bahas satu persatu tentang permasalahan tersebut. Yang pertama, perusahaan industri yang memproduksi makanan dan minuman seperti PT Wings Food menghadapi banyak permasalahan. Pertama adalah bahan baku. Indonesia tidak memiliki ladang gandum sendiri dan beberapa bahan baku seperti gula, susu, kedelai harus diimpor dari negara lain. Permasalahan kedua yaitu nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar yang semakin melemah, menyebabkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk mengimpor baku tersebut. Permasalahan ketiga yaitu biaya produksi seperti upah buruh, dan listrik yang setiap tahun naik, menambah beban produksi bagi perusahaan ini. Dan permasalahan keempat adalah suku bunga Bank Indonesia yang tinggi menyebabkan produsen harus membayar bunga yang cukup tinggi atas pinjamannya. Untuk itu, tidak mudah bagi produsen menghadapi pasar global. Setiap perusahaan besar pasti memiliki permasalahan yang besar juga. C. Ada prinsip-prinsip yang dipegang perusahaan. Sebagian besar PT Wings memiliki beberapa prinsip yang wajib menjadi pegangan perusahaan. Ada 5, yaitu yang pertama ada hard work. Wings percaya bahwa sukses dan kebahagiaan hidup dapat tercapai dalam integritas kerja keras dan sikap pantang menyerah. Kepercayaan ini telah membawa Wings menjadi salah satu perusahaan konsumer goods yang terkemuka di Indonesia. Kami percaya ketika Anda bekerja mengikuti kepercayaan kami, Anda tidak akan mengoptimalkan potensi Anda, tapi juga akan membuat hidup Anda menjadi lebih baik. Yang kedua ada new day, new challenge. Wings adalah perusahaan yang dinamis dan selalu berupaya memenuhi tantangan zaman dari waktu ke waktu. Kami senantiasa sigap bergerak menanggapi perubahan yang terjadi di dunia bisnis. Setiap hari, kami akan menjumpai banyak tantangan yang membuatmu belajar dan mengembangkan potensimu tanpa batas. Di sini kemampuanmu akan terasa, baik hard skill and soft skill, yang akan berguna bagi masa depanmu. Didukung budaya kerja yang kooperatif dan goal orient. Kamu akan semakin terpacu untuk menjadi target yang ada. Yang ketiga ada growing without limits. Sukses tanpa batas menjadi mimpi setiap orang. Apakah kamu salah satunya? Kami menawarkan dalam satu lintas karir dengan banyak kesempatan di dalamnya. Seiring bakat dan prestasimu berkembang, kamu akan diberikan kepercayaan untuk menangani proyek-proyek yang dapat mengoptimalkan potensimu. Yang keempat ada kinship. Kinship bukan lagi ada aku atau kamu. Kami menyebutkan keluarga. Kamu bukan orang asing di sini. Kamu adalah bagian dari keluarga kami, dikelilingi dengan teman-teman yang selalu mendukung dan membantumu. Kamu tentu akan berkembang dengan cepat. Kamu bahkan bisa berdiskusi langsung dengan para pemimpin tertinggi di sini. Dalam lingkungan kerja yang membudidayakan keharmonisan dan keluarga, kamu akan diperhatikan dan kamu akan mengoptimalkan potensimu. Yang kelima ada comfortable work environment. Kesejahteraan dan kemampuanmu saat bekerja menjadi salah satu poin yang kami perhatikan. Oleh karena itu, kami menyediakan berbagai fasilitas dan lingkungan kerja yang ergonomis dengan konsep open space agar kamu dapat bersosialisasi dan berinteraksi satu sama lain. Kami juga memfasilitasi area-area khusus untuk mengistirahatkan dan merilekskan pikiranmu, serta terdapat kafe kejujuran, tempat di mana kamu dapat berkumpul bersama sambil menikmati snack dan kopi. Oke, untuk selanjutnya ada tahapan pemecahan masalah. Nah, terdapat 2 masalah yang akan dibahas pada laporan ini dari 7 masalah yang telah disebutkan pada deskripsi perusahaan
di poin E, yaitu terbatasnya bahan baku dan lemahnya nilai tukar rupiah. Hal ini terjadi karena bahan baku yang dibutuhkan oleh PT Wings adalah bahan baku berkualitas tinggi. Sementara di Indonesia sendiri, bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan masih terbatas keberadaannya. Oleh karena itu, perusahaan mengambil langkah untuk mengimpor bahan baku dari luar. Akan tetapi mengimpor bahan baku dari negara luar tidak selamanya berjalan mulus, karena banyak sekali kompetitor-kompetitor yang mengambil langkah serupa dengan perusahaan. Selain itu, turunnya nilai tukar rupiah juga menjadi masalah yang sangat besar dalam proses pengimporan bahan baku. Alhasil, perusahaan menerapkan sebuah strategi dengan memperbanyak dan meningkatkan kualitas bahan baku yang ada di dalam negeri. Nah, langkah yang pertama yang diambil oleh perusahaan untuk berkonsultasi terkait dengan dana, lahan budidaya, dan distribusi. Setelah langkah pertama selesai, perusahaan akan mengkomunikasikan dengan divisi-divisi terkait seperti divisi keuangan, divisi lapangan, dan divisi distribusi. Nah, jika ketiga divisi tersebut berjalan dengan lancar, maka perusahaan akan mendapatkan penghasilan bahan baku sendiri yang tidak akan terpengaruhi oleh nilai tukar rupiah. Bahkan tidak perlu khawatir dengan kelangkaan bahan baku karena persaingan oleh kompetitor-kompetitor perusahaan lain serta kualitas bahan baku yang tersedia. Next. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Dari makalah yang kami buat, terdapat 2 masalah yang akan dibahas pada laporan ini. Dari 7 masalah yang telah disebutkan pada deskripsi perusahaan poin E, yaitu terbatasnya bahan baku dan lemahnya nilai tukar rupiah. Perusahaan menerapkan sebuah strategi dengan memperbanyak dan menaikkan kualitas bahan baku yang ada di dalam negeri. Langkah pertama yang diambil oleh perusahaan adalah dengan cara mengadakan meeting dengan para petinggi perusahaan untuk berkonsultasi dengan terkait dana, lahan, budidaya, dan distribusi. Lalu langkah kedua, perusahaan akan mengomunikasikan dengan divisi-divisi terkait seperti divisi keuangan, lapangan, dan distribusi. Lalu jika divisi tersebut berjalan dengan lancar, maka perusahaan akan mendapatkan penghasilan bahan baku sendiri yang tidak akan terpengaruh oleh nilai tukar rupiah. Bahkan, tidak perlu khawatir dengan kelangkaan bahan baku karena persaingan oleh kompetitor-kompetitor perusahaan serta kualitas bahan baku yang tersedia. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.